Kalau orang sholat kok ternyata auratnya terbuka, bagaimana? Dilihat dulu. Kalau auratnya itu terbuka dan cepat-cepat ditutup, dan ketika terbukanya aurat itu bukan dengan kehendaknya dia, maka hukumnya adalah sah. Contoh sama yang sholat, Allahu Akbar, tengah-tengah sholat kipas angin ini banter. Ya mungkin iki anyar ta kipas angin ini maki antar-antar ambil takmir disetel paling banter. Wes, pas sarung iki ini kebuka. Kebetulan kita tidak pakai celana 3/4 di dalam. Karena respon langsung kita tutup. Bagaimana hukumnya Beb? Sah, tidak batal. Karena terbukanya tanpa sengaja karena angin, bukan jenengan yang buka. Dan yang kedua, ketika terbuka langsung cepat-cepat ditutup. Ya tapi tetap ketika dia nutup memperhatikan jangan sampai ada 3 kali gerakan berturut-turut. Sah hukumnya. Lanjutkan saja sholatnya. Tapi kalau terbuka auratnya itu karena kesalahannya dia, contoh, wis ngerti sarung bolong digawe. Pas bagian bolong itu kelihatan pahanya. Gimana terus Beb? Ya kalau cepat-cepat ditutup aman. Tapi kalau tidak ditutup terus baru sholat baru sadar, ternyata sarung saya bolong. Sebentar dulu, ketika sampai tadi sholat pakai sarung bolong, yakin tidak ketika sholat kelihatan apa enggak? Ya kelihatan Beb, orang saya taruh sebelah kanan. Iku umumnya nek nggih sarung ya mesti ketok pahaku, ya diulang sholatnya. Tapi kalau ketika tengah-tengah sholat sarungnya itu lubang atau sobek, langsung cepat-cepat ditutup sama tangannya, sah hukumnya, tidak batal. Atau begini, atau ada orang sholat, ya orang sholat Allahu Akbar, ternyata dia punya anak kecil di rumah, mungkin punya anak balita atau yang ngelitis-ngelitis. Ternyata dibuka Pak sarung kita sama anak. Dibuka sama anaknya sehingga terbukalah bagian aurat yang dalam paha ini kelihatan. Bagaimana batalnya? Walaupun cepat-cepat ditutup hukumnya batal. Kenapa? Karena terbukanya itu dianu oleh anak kita sendiri, tidak boleh. Atau ibu-ibu yang sholat. Ibu-ibu yang sholat. Ketika ibu-ibu sholat kok ternyata ada anaknya kecil ngelitis begitu. Ditarik-tarik rukunya sampai rambutnya ibunya kelihatan. Cepat-cepat ditutup Beb. Tapi tadi sudah terlihat kan? Nggih, ditarik anak. Bagaimana? Batal hukum sholatnya. Harus diulang lagi. Nah begitu ya. Kalau kena angin Beb, kena angin yang mama tadi kena angin, atau kecantol. Pas dia mau berdiri, bagian rukunya kecantol paku. Berdiri ketarik sedikit, rambutnya kelihatan. Cepat-cepat ditutup, sah. Karena bukan ikhtiarnya dia. Tapi kalau dia anak kecil atau dia sendiri yang menyebabkan terbukanya aurat itu, maka hukumnya adalah batal. Jadi makanya kalau sholat, kalau bisa anaknya dikondisikan. Kalau memang anaknya tidak bisa dikondisikan, Beb, kita yang mengkondisikan diri. Sholatnya pakai apa namanya? Pakai 3/4. Kalau yang perempuan pakai kerudung yang cilik di dalam kepalanya, sehingga betul-betul kalau ada kondisi kita ditarik-tarik sama anak, insya Allah bagian aurat tidak terlihat karena sudah ditutupi. Kalau tidak bisa mengondisikan anak, kita kondisikan diri sendiri. Begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dibuka anak batal. Kalau kita sholat sarung dibuka ambil bojo Beb, ya batal Pak. Kalau ini wong anak dhewe batal. Bojone sampai ya narik sarung ya batal. Ya jelas batal ya. Adung hang wadon yang narik ya batal, atau hang wadon sembayang sing narik rukune hang lanang ya batal. Anak saja batal apalagi yang sudah besar begitu nggih. Tidak boleh ya, aja pati giras ya, tidak boleh. Nah, kemudian kalau seandainya aurat tadi itu ketika dia sholat, masalah Beb, satu sisi dia ada keharusan ketika sujud tangannya menyentuh kepada bagian tempatnya sujud. Satu sisi dia punya sarung sobek, maka mana yang harus dipilih? Dia memegang bagian aurat tadi itu walaupun dia sujud dengan hanya menggunakan satu tangan. Pertanyaannya, apakah sujudnya sah? Sah. Loh kan katanya kalau orang sujud itu kan 7 anggota tubuh harus nempel di bumi. Nggih. Ini kan satu tidak nempel Beb, megangi paha. Loh ya kan pahanya kan sobek. Kalau diteruskan batal sholatnya. Tidak apa-apa karena ada riwayat mengatakan bagian tubuh yang harus nempel itu hanya dahi saja. Ada riwayat seperti itu. Tapi untuk satrul aurah tidak ada khilaf, harus ditutup. Maka kita lebih dahulukan sesuatu yang tidak ada khilaf daripada yang masih ada khilafnya. Lalu bagaimana sikapnya orang tadi itu ketika sujud?
tapi bagian sarungnya atau bagian tubuhnya ada yang sobek, terlihat auratnya ditutup, sehingga betul-betul sholatnya adalah sah. Ya, semoga sholat kita dijaga oleh Allah Ta'ala ya. Nah, ini penting menutup aurat ini hukumnya itu adalah harus.